Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Laqad manallahu id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak limpahan nikmat, rahmat dan karunia kepada diri kita. Kula lan panjenengan sami, saya dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Dari kita mulai bangun tidur, membuka mata sampai kita bisa beraktivitas seperti biasa, beribadah seperti biasa, dan rahmatnya Allah. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Sekali lagi kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Qaulun wa fi'lun, praktek beribadah kita kepada Allah. Kemudian atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa diri kita, saudara-saudara kita, nenek-nenek moyang kita dari alam kejelekan, alam kebodohan, alam kegelapan hingga menuju alam yang terang benderang, alam yang mana bisa mendapatkan petunjuk dan hakikinya kita bisa kembali lagi ke surganya Allah. Karena hakiki kita hidup itu berada dalam surganya Allah. Atas juri para perantara agama dari Nabi Muhammad SAW, diteruskan para sahabat, tabi'in, tabi'ahum, para ulama, umara, dan para ulil amri, dan sampailah kepada diri kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahi jazahumullahu khairan. Kemudian para saudara jamaahku yang aku cintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih getotol kalau bahasa orang Jawa, itu masih semangat, masih bisa menjalankan kewajiban sebagai orang Islam, orang iman, yaitu bertolabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Hakikinya al-ilmu salah satu wa masiwa dzalika fa fadlun ayatun muhkamatun au sunatun qaimatun au firadatun adilah. Saya syukuri dengan ucapan terima kasih dan alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Mengingatkan kembali semua praktek ibadah kita tanpa didasari niat mukhlisillah karena Allah, yarjuna rahmatu yaufuna daba, tidak mendapatkan balasan yang sebagaimana Allah janjikan, yaitu surga. Dijelaskan di Bukhari, ketika kita berniat untuk ibadah, ketika kita niat hijrah untuk ibadah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Begitupun sebaliknya, hijrah kita, pindah kita itu untuk niat dunia, mendapatkan harta dunia, maka itulah yang kita dapatkan ketika Allah menghendaki. Akhiratnya tidak. Langsung saja kita mengkaji, meneruskan lebih tepatnya, meneruskan di kajian yang sebelumnya, yaitu masih tentang pernikahan. Sebelum kita masuk ke ayat Al-Quran, kita mengutip hadis motivasi kita untuk pernikahan. Karena menikah itu bisa menyempurnakan iman kita dari sepertiga iman. Subhanallah. Ini kita buka hadis berada di Kitabun Nasa'i, kitabnya pernikahan.
Nomor hadisnya ada di 3206. Bab al-hadits 'alan nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Amr ibnu Zurarah qal hadatsana Ismail qal hadatsana Yunus an Abi Ma'syar an Ibrahim an Alqamah qal kuntu ma'a ibni Mas'udin wa huwa indal Utsman radhiyallahu anhu faqala Utsman kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ya'ni fityatin qala Abu Abdurrahman falam afwahum fityatan kama aradtu faqala man kana minkum datawlin falyatawazzauj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr wa man la fasawmu lahu wija'un. Ini berada di Nasa'i, yang mana artinya barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan maka hendaknya ia menikah, karena sesungguhnya hal itu lebih memudahkan pandangan atau menundukkan pandangan. Jadi barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan dari hartanya, lahir dan batin, finansialnya, maka kita dianjurkan untuk menikah. Karena sesungguhnya hal yang lebih menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan, dan orang yang tidak memiliki kemampuan maka puasa adalah pengekang baginya. Jadi ketika kita sudah menikah, dengan kita sudah mampu hartanya, jiwanya untuk melaksanakan pernikahan tersebut, maka dianjurkan untuk menikah atau perintah untuk menikah, karena termasuk sunnahnya Rasulullah. Ketika kita bisa melaksanakan sunnahnya Rasulullah, maka kita termasuk dari umatnya Rasulullah. Manfaatnya menikah tadi bisa menundukkan pandangan yang awalnya nih mata-mata buaya, mas-masnya mata-mata buaya yang jeleletan, itu bisa meredam dari pandangan. Karena apa? Sudah memiliki kehalalannya ke istrinya. Kemudian bisa menjaga farjinya. Otomatis ketika sudah menikah, ketika kita kepengen apa ini? Kepengen berhubungan, maka sudah ada istrinya, siap melayani. Tapi bukan menjadi suatu pelayan istri, bukan. Kita semata-mata menikah untuk beribadah kepada Allah. Gitu. Lah, ketika kita belum mampu, mungkin hartanya, kita masih menabung. Kayak Mas MT lagi tugas itu kan, nabung dia untuk persiapan menikah. Nah, itu kan belum mampu. Ya, diusahakan puasa, karena puasa itu bisa meredam pada nafsu atau syahwat. Gitu. Jadi ini sebuah hadis, kutipan hadis untuk memotivasi kita segera menikah. Ingat catatannya mampu. Gitu. Kita melanjutkan kajian bab pernikahan yang lalu, yaitu di Al-Baqarah 221 ayatnya, lebih tepatnya. Kita kan tidak boleh menikah dengan orang musyrik. Lantas ketika kita membuka Al-Quran, berada di Quran 5 ayat 5, kita akan menjumpai kalimat seperti ini. Saya kutipkan hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitab wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum idza
Idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi ahdan. Artinya dari ayat tadi itu seperti ini. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Di ayat ini kita akan dibuat bingung dengan di ayat 221 tadi Al-Baqarah. Loh, kalau yang di ayat 221 itu kan dilarang kita menikahi musyrik, seperti halnya orang yang memiliki ahli kitab dari selain Al-Quran. Kalau di ayat 5 di Al-Quran 5 ini kok diperbolehkan, dihalalkan. Disinilah perlunya kita cermati, kita ingin mendapatkan hikmah dari kajian ini. Jadi penjelasan, karena kita dibuat bingung di ayat 221 Al-Baqarah dan ayat 5 Al-Maidah, bagaimana sih kok di 221 itu kita dilarang menikahi perempuan yang musyrik atau laki-laki musyrik? Dan di sini dijelaskan kita dihalalkan untuk menikahi perempuan-perempuan yang terdahulu atau memiliki ahli kitab sebelum Al-Quran. Nah, penjelasannya seperti ini. Di ayat ini itu dimansuh. Mansuh itu diganti. Sebab mansuhnya adalah kejadian ini di masa lampau, di mana sebelum Al-Quran ini diturunkan dengan sempurna. Jadi perempuan memiliki ahli kitab itu masih memiliki kemurnian kitabnya, itu boleh. Nah, ketika Al-Quran diturunkan bersama utusannya, disempurnakan, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, dan inilah yang kita gunakan adalah kitab yang menyempurnakan dari sebelum kitab-kitab yang sebelumnya, gitu. Jadi itu sebab mansuhnya. Nansehnya di ayat 221 tadi kita bisa memakai di ayat 221. Jangan sampai kita memilih pasangan kita itu sampai keliru, karena untuk membawa kita ke dalam surganya Allah. Perlu kita sama-sama pahami di ayat 5 Al-Maidah ini. Ini korelasinya. Jadi sudah dimansuh nansehnya ayat 221 Al-Baqarah. Mungkin ada pertanyaan. Kemarin saya pernah mendengar pertanyaan. Cuplikan pertanyaannya seperti ini. Mas, lantas bagaimana ketika orang yang baik itu mendapatkan orang yang buruk? Maksudnya seperti apa? Karena di Al-Quran 24 ayat 26 itu kan dijelaskan perempuan baik ya miliknya laki-laki yang baik. Begitupun sebaliknya, laki-laki baik itu untuk perempuan yang baik, atau sebaliknya, perempuan keji itu untuk laki-laki yang keji, dan perempuan laki-laki keji untuk perempuan yang keji. Ya seperti itulah yang di ayat Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Nah, sudah pas di ayat ini menjelaskan seperti itu. Kemudian ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Kita ambil ayat yang di depan. Perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Dan sedangkan perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Begitupun sebaliknya. Jadi penjelasan di ayat ini memang sudah pas. Firman dari Allah yang menegaskan bahwasanya pasangan kita, jodoh kita itu adalah cerminan dari diri kita. Kalau kita pengen mencari wanita yang solihah atau laki-laki yang solih,
kita memperbaiki diri kita caranya. Jadikan diri kita tuh laki-laki yang sholih. Ketika kita sudah menjadikan laki-laki yang sholih, maka kita akan mendapatkan perempuan yang sholih. Lantas bagaimana dengan pertanyaan itu tadi? Jadi seperti ini. Mungkin ada satu pasang nih, perempuan dan laki-laki ini. Basicnya laki-laki ini baik. Laki-laki ini baik. Perempuan ini mungkin baru melangkah untuk baik dengan basic yang kurang baik. Tapi dia menikah. Terus banyak orang heran dengan kejadian ini. Lah, ayatnya menerangkan seperti ini. Apakah laki-laki itu jelek? Gitu. Bukan seperti itu. Ketika seseorang itu sudah melakukan suatu kesalahan, suatu kemaksiatan, suatu pelanggaran, kemudian dia itu bertobat dengan taubatan nasuha, 4 syarat tobat itu dikerjakan, dilaksanakan dengan hati ridho, hati ikhlas, maka Allah akan mengampuninya. Dia kembali lagi seperti halnya fitrah bayi yang baru dilahirkan. Gitu. Ada periwayatan hadis di kitab Adilah, insyaallah. Itu ada seorang pemuda yang membunuh 99 orang, dan dia bertanya kepada Pak Ustadz atau seorang ulama, saya apakah bisa bertobat dengan saya telah membunuh 99 orang bla 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 bla. Kemudian kata si ulama tadi, tidak bisa karena dosamu begitu besar. Kemudian dibunuh sampai 100. Akhirnya apa? Endingnya apa? Dia masuk ke dalam surga. Itu sudah ada ceritanya. Yaitu sepenggal ceritanya seperti itu. Nah, mungkin di kejadian yang tadi itu seperti itu. Dia benar-benar memiliki hati yang bersih karena dia sudah melaksanakan 4 syarat taubat, gitu. Jadi sudah bisa dipecahkan ya masalahnya. Itu tadi salah satu cara yang sudah saya jelaskan. Ketika kita ingin mencari pasangan kita yang sholih atau sholihah, maka perbaiki diri kita. Kita jangan menuntut, pokoknya saya menikah harus sama ustazah, saya menikah harus sama ustadz. Tapi diri kita tidak memperbaiki, tidak ada usaha kita untuk memperbaiki diri kita. Itu jelas keliru. Padahal jodoh itu adalah cerminan diri kita. Ketika kita introspeksi diri, kita mendapatkan nilai 6. Iya, paling tidak nanti istri kita juga akan nilainya itu 6 atau 6,5. Bahkan bisa 5, seperti itu. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menikah, kita usaha, kita ikhtiar dengan berusaha memperbaiki diri. Kemudian kita doa nih. Seperti halnya doa yang ingin saya sampaikan saat ini. Doa ingin mendapatkan istri yang sholihah. Allahumma inni as'aluka zaujatan sholihan mu'minatan qanitatan zata ilmin zata jamalin tu'inuni alal amri wal akhirah. Itu untuk laki-laki yang ingin berdoa agar mendapatkan istri yang sholihah. Kalau perempuan atau ingin mendapatkan laki-laki yang sholih, itu seperti ini doanya. Allahumma inni as'aluka zaujan sholihan mu'minan qanitan zata ilmin zata jamalin yu'inuni alal amri wal akhirah. Jadi sebelum kita melangkah untuk mendapatkan istri, menikah dan lain sebagainya, kita doani dulu. Kita minta kepada Allah. Jadi ikhtiar ya kita laksanakan, doa ya kita laksanakan. Jangan hanya sebelah-sebelah. Jangan sampai nanti setelah menikah baru merasakan bahwasanya dalam pernikahan
yang tidak sesuai dengan syariat agama itu berat begini-begini. Akhirnya apa? Di usia pernikahannya tidak langgeng. Mungkin terjadi perceraian, talak, KDRT dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi. Ketika talak itu dijatuhkan, maka arsy-nya Allah bergetar. Itu saking dibencinya perkara talak cerai oleh Allah. Dan di situ siapa yang paling senang? Siapa yang paling gembira? Setan. Karena ketika orang menikah, setan itu sangat benci, Masya Allah. Kalau bisa ini jangan disatukan tapi sudah berbuat zina. Kemudian dia menikah, tambah zina selamanya. Kalau bisa dia melakukan seperti itu. Ketika setan itu bisa merayu antara laki-laki dan perempuan kemudian zina, maka dia akan mendapatkan mahkota dari rajanya. Wala taqrabuz zina. Janganlah sampai mendekati dari perzinaan tersebut. Ketika kita sudah berani meremehkan dari hal kecil menuju perzinahan, maka Allah akan memblusukkan kita, bahasa Jawanya keren ya, memblusukkan atau menjerumuskan sekalian sampai dia bisa terkena zina. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi. Kita jaga dari hal yang kecil sampai yang besar, usahakan kita jaga. Karena menjaga dari hal yang remeh itu sangat sulit. Kita mudah terpengaruh dengan hal yang remeh. Tidak apa-apa. Akhirnya kita terjerumus dalam kesesatan. Karena ketika kita sudah zina, ancaman orang zina yang ada dua kategori. Zina yang dia dikatakan kategori zina berjaka, atau dia sebelum menikah kemudian dia zina, maka hukuman ranjamnya itu dicambuk selama atau sebanyak 100 kali. Sebelum itu belum sampai 100 ya dicambuk lagi sampai 100 kali. Kalau zina muhson, zina yang mana dia itu memiliki pernikahan, maka ranjamnya dilempari batu sampai mati. Badannya dikubur, disisahkan kepala, dan dilempari batu sampai mati. Jadi untuk di negara yang kita cintai ini belum bisa dilaksanakan itu. Hukum berdasarkan syariat Quran hadis. Ini untuk 4 syarat taubat kita hanya pasrah, kita serahkan kepada Allah dengan sakpal kemampuan. Kita bertaubat dengan taubatan nasuha agar semua kemaksiatan, dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita kerjakan, dosa-dosa besar tersebut bisa Allah ampuni. Kita mengandalkan rahmatnya Allah. Tapi jangan sampai menjadi andalan itu. Itu suatu perkara yang sangat hina. Ketika sudah terjadinya zina, apalagi zina muhson, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi. Disitulah kita tadi dimotivasi pernikahan di Nasai nomor hadis 3206. Ketika kita sudah mampu lahir dan batin, maka kita menikahlah. Diperintahkan untuk menikah. Ketika kita belum mampu dari salah satunya, lahir ataupun batinnya, finansialnya belum kita mampu atau masih nabung kayak Mas MT tadi, usahakan puasa agar nafsu atau syahwatnya itu bisa dikendalikan. Ayo ngaku Mas. Mas-masnya ini, mas mata buaya ini. Itu supaya kita jaga. Jadi semakin lama kita mengkaji, semakin lama kita memahami ilmu, supaya ada peningkatan. Karena hakikinya hidupnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Bahkan dari seorang utusan, seorang ulama melakukan kesalahan, apalagi kita yang jauh dari ulama, jauh dari kata ustaz, pasti banyak kesalahan. Kalau bahasa Jawanya itu, ayo gayuh marang kasampurna, berusaha untuk memperbaiki diri kita menuju kesempurnaan. Sama-sama, ayo. Kalau ayo itu nggih, kula lan panjenengan sami ayo. Gitu. Ngajak, ikut serta di dalam memperbaiki diri kita masing-masing. Insyaallah seperti itu saja kajian pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan, rahmat dan banyak limpahan hidayah lagi kepada diri kita.
dan kita bisa melaksanakan ibadah, mengambil hikmah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang sudah menjadi pedoman yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Banyak tutur kata yang kurang pas, menyinggung semua saudara-saudaraku yang mengikuti pengajian pada malam hari ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.